Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, hari ini kita mengadakan kuliah pengganti ya. Harusnya jadwalnya besok. Kita majukan karena ini bertepatan dengan cuti bersama. Satu hal lagi, ya ternyata saya jam 9 nanti harus ada FGD ya, Focus Group Discussion tentang pajak reklame dengan Pemda DKI. Jadi mungkin saya minta izin 8:30 lebih lah ya, kita akan selesai kuliah ya. Saya nggak sampai full hari ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian seperti biasa kita absen dulu ya. Muluk ada ya? Ada Bapak hadir. Ya. Abid? Hadir, Pak. Hadir. Anissa? Hadir, Pak. Aksi? Brenda? Brenda ada tadi kayaknya. Kayaknya reconnect, Pak. Kenapa? Kayaknya Sinyal? reconnect. Oh. Oke. Brenda. Husnul? Hadir, Pak. Ya. Citra? Hadir, Pak. Desi? Saya, Pak. Ya. Dita? Hadir, Pak. Hadir. Halo, Pak. Iya. Sudah, Pak. Oh iya ya, Tadi Brenda sudah. Oke, merah, oke. Pak. Iya, iya. Tadi saya sudah lihat sih ada. Ya, terima kasih, Pak. Yo, Bren. Pak Zamzami hadir, Pak. Iya, iya. Namzami belum. LD ya. Iya. Hadir, Pak Elda. LD ada ya. Faiza Putri. Hadir, Pak. Ya. Gian. Hadir, Pak. Ya. Hara. Hara tua. Hadir, Pak. Hadir. Joy Andreas. Hadir, Pak. Kevin. Hadir. Ya. Hadir, Pak. Kevin, oke. Hadir, Pak. Malik. Hadir, Pak. Ya. Arif. Hadir, Pak. Rahman. Hadir, Pak. Nah, Azam. Nah, ini baru ya, Zamzami. Iya, Pak. Ada kan? Hadir, Nah. Kira tadi udah di absen, Pak. Oh iya. Naufal. Hadir, Pak. Ya. Putri. Hadir, Pak. Hadir ya. Salmanisa. Hadir, Pak. Ya. Septin. Hadir, Pak. Sylvester. Hadir, Pak. Sukma Ayu. Hadir, Pak. Hadir.
Titan, Audrey, Hadir, Pak. Titania, Hadir. Audrey, ya, ya. Vira, Hadir, Pak. ya. Yosafat, Hadir, Pak. Jovanka. Hadir, Pak. Oke. Hadir semua ya. Oke ya, ya. Kita lanjutkan materi kita. Mana sudah mulai menyusun. Oh iya, ternyata ya saya baca lagi. Kalian sudah punya RPS-nya belum sih ya? Sudah ya harusnya ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, maksudnya itu kan open dokumen ya, artinya kalian bisa baca sendiri, download sendiri di Wiki Pajak gitu kan. Jadi yang diminta ternyata DFD dan flowchart ya. Saya. Oke, DFD dan flowchart ya, ya sudah. Berarti bikinnya berarti 2 ya, DFD sampai level 2 dan flowchart. Flowchartnya mungkin saya bebaskan lah ya. Saya bebaskan artinya kalian meneliti flowchart di satu proses saja nggak apa-apa, atau semuanya nggak masalah sih. Saya pikir seperti itu karena flowchart itu kan merupakan apa ya, aliran pekerjaan ya. Jadi kalau kita bicara DFD kemarin itu lebih utama ke kata benda, kalau flowchart ini kata kerja ya, berarti aliran proses pekerjaan yang ada di proses ya, aliran pekerjaan yang ada di proses. Gitu. Kalau flowchart seperti itu. Tapi sekali lagi nanti kalau kita baca slide-nya, ini saya sudah kebayang nih, pasti kalian akan mungkin agak bertanya-tanya gitu. Ini tentang apa gitu ya? Karena saya baca slide-nya terus terang terlalu teknis sekali ya. Jadi hari ini kita bahas tentang flowchart ya. Flowchart itu kalau kita bicara judul mata kuliahnya atau judul bab dalam buku-buku itu biasanya orang sebutnya mapping proses. Jadi yang ada di proses itu yang akan di mapping. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung karena sebetulnya DFD dan flowchart itu bisa dibilang dua hal yang berbeda, tapi sebetulnya manfaatnya sama. Gitu ya. Manfaatnya sama. Jadi kalau DFD itu kan data flow, artinya lebih ke data yang bergerak gitu ya. Representasinya ya tadi entitas-entitas, kemudian proses ya itu menggunakan kata benda. Nah kalau flowchart itu bagaimana aliran ya detail lagi gitu ya dari suatu proses ya, dari suatu proses. Jadi nanti ada kelihatan stakeholdernya siapa, pemilik aktivitinya itu siapa ya, kemudian alirannya seperti apa. Sekali lagi gak usah bingung ya, jadi saya paham sekali ya kondisinya, jadi kalian sebetulnya di sini itu adalah dituntutnya adalah untuk bisa menganalisa. Ya, menganalisa suatu
DFD atau suatu flowchart. Ujungnya kan untuk penggalian potensi pajak ya, seperti itu. Ini juga bisa dilakukan kalau kalian nanti misalnya entah di mana kalian ditempatkan gitu ya, terus membuat suatu proses. Nah, itu kan bisa menggunakan DFD atau flowchart ya. SOP gitu ya, SOP itu kan awalnya mungkin harus bikin DFD-nya gitu ya, DFD-nya, entitasnya apa aja sih, triggernya apa aja sih gitu ya. Kemudian baru prosesnya, flowchart-nya, stakeholder-nya siapa saja. Kalau kita bicara SOP-nya DJP mungkin kan banyak ya, kalau contohnya nanti di slide itu kan flowchart sensus pajak nasional. Sensus pajak nasional itu kan tahun berapa ya dulu ya? Ada yang ingat nggak sensus pajak SPN dulu tuh? 2000 berapa ya? Saya lupa 2012 atau 13 ya? Ya sudahlah. Oke, kita lihat dulu ya, kita buka presentasinya. Oke ya, mungkin kita nanti tidak semua slide ya, artinya kita pilihkan yang kira-kira penting saja, bukan semuanya nggak penting ya, tapi maksud saya biar kalian tidak terlalu pusing ya dengan berbagai jenis misalnya flowchart itu kan, itu macam-macam jenisnya ya, itu nanti membuat kita sendiri pusing, tapi yang penting konsepnya ya, konsepnya saja. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, ini kalau kita lihat proses mapping ya, menjelaskan langkah-langkah suatu proses menggunakan tampilan grafikal. Ya ini dasarnya adalah ya tadi pepatah bahwa a picture can describe thousand words itu ya, artinya gambar itu bisa menjelaskan berbagai makna. Nih proses mapping itu kan seperti ini ya, kita lihat kalau kita mau bikin suatu proses gitu ya, kita harus mapping dulu kan, apa saja yang harus ada gitu kan. Identify needs misalnya kan. Nah, kemudian kira-kira yang diperlukan apa nih? Kita perlu trigger ya, ada faktor pemicu apa sih yang kita harus membuat sebuah proses. Kemudian mengumpulkan informasi gitu ya, kumpulin informasi, brainstorming gitu ya semuanya. Kemudian mulai masuk fokus ya, interview dan map ya. Orang-orang yang ahli, orang-orang yang pakar, orang-orang yang punya kompetensi ya, kemudian diinterview, kemudian dibikin petanya, kan dianalisis. Merupakan langkah awal suatu proses manajemen ya. Proses mapping is the backbone of the complete work processes ya. Artinya primary proses ya. Jadi proses mapping itu suatu core proses. Nah, kalau kita hubungkan dengan kemarin ya, proses, activity itu kan ada 3 ya, core proses, manajemen proses, dan supporting proses gitu. Ya, itu core proses ya, artinya semuanya ada flowchart-nya gitu ya, tapi mungkin yang terpenting ada di primary proses ya, atau core prosesnya.
Ya, kemudian dilihat di sini bahwa salah satu kaidah utama ya pembuatan flowchart itu harus ada stakeholdernya. Ya. Pemilik activity ya, stakeholder itu kan pemilik activity ya. Artinya siapa sih yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas ini? Ya. Nah, ini kan tadi ya langkah-langkahnya itu kan identify, gather information, interview and map, baru analisis. Jadi flowchart itu ya, proses mapping, flowchart itu business process mapping ya, itu refers to activity involved in defining what a business entity does ya. Apa itu bisnisnya, jadi entitinya pemiliknya siapa, siapa yang bertanggung jawab, standarnya bagaimana, dan bagaimana bisa dilaksanakan. Ya. Ini contohnya misalnya Gojek waktu itu ya. Gojek itu pada saat Nadiem Makarim mau buat Gojek gitu ya. Dia berpikir tentang suatu proses ya. Proses transportasi online. Nah, tentu langkah awal dia pada saat sebelum dia memutuskan untuk membuat Gojek, itu pasti identifikasi proses ya. Identifikasi dari trigger. Trigger itu bisa pemicu ya. Kalau contohnya di sini kan ada laporan konsumen, kondisi kenyataan di sekitar kita ya. Kalau di DJP mungkin ada namanya rumusan target institusi ya, itu kan. Kalau di DJP misalnya ya, kalau kita ada kenaikan target penerimaan ya, itu kan harus ada proses gitu kan, harus melakukan apa. Kalau saya mengutip lagi quote-nya Einstein ya, bukan yang kemarin ya, bukan yang Einstein kemarin yang ngomong apa itu ya, yang picture itu ya, a picture can describe 1,000 words. Ada lagi quote dia itu yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang ya, dan kita tahu bahwa itu tidak berhasil, tapi tetap kita lakukan, itu dibilang kita itu insane gitu ya. Kalau kata Einstein kan gitu. DJP itu tiap tahun targetnya naik. Tapi kalau DJP melakukan proses yang sama di tahun-tahun sebelumnya dan terbukti tahun-tahun sebelumnya itu targetnya tidak pernah tercapai, ya useless gitu kan. Artinya ya hasilnya akan sama gitu. Jadi harus ada gebrakan ya, terobosan, kreativitas. Nah, ya itulah yang dimaksud trigger event gitu ya. Jadi harus ada itu. Kemudian teknisnya ya, teknisnya itu memberi nama untuk setiap proses atas trigger event yang muncul. Nah, ini kan triggernya misalnya Jakarta macet. Ya, kemudian solusinya apa? Mau bikin apa ya untuk supaya mengurangi kemacetan, atau mungkin yang lebih spesifik mempercepat kita sampai ke tujuan gitu ya. Tujuan yang individual mungkin kan bagaimana kita sampai cepat ke tempat tujuan, dan tujuan yang umum adalah mengurangi kemacetan kan begitu ya. Nah, berarti naik ojek. Nah, ojek itu sementara saat ini itu adalah ojek konvensional ya, artinya dia mangkal. Jadi kalau kantor kita jauh dari tempat pangkalan ojek, naik taksi macet kan, ya sudah. Kendaraan umum
impit-impitan gitu kan. Nah, ya sudah. Bagaimana sih orang itu bisa sampai ke tempat tujuan cepat, ya, ya sudah, mungkin menggunakan motor. Kalau motor ojek harus ke pangkalan. Nah, gimana supaya ojek itu yang mendatangi kita ya? Nah, itu kan pemikiran awalnya kan seperti itu. Jadi harus ada asetnya juga ya, harus pakai smartphone dan harus ada modalnya ya, capitalnya ya, internet, smartphone. Contohnya seperti itu. Kemudian gathering information tadi ya, deskripsi porsi, kumpulkan semuanya, brainstorming ya, ini semuanya dimasukin, dicatat ya, nanti tinggal di connect-connectkan gitu kan. Identifikasi stakeholdernya siapa, komunikasi dengan stakeholder, tujuan bisnis, resikonya. Nah, resikonya ini juga harus penting untuk diketahui supaya bisa di manajemen ya. Harus bisa di-manage resiko itu ya. Resiko itu dalam kondisi bisnis sekarang itu tidak bisa dihindari. Tapi resiko itu bisa di-manage. Nah, pasti seperti itu. Kalau kita mau menghindari resiko, ya sudah, jangan berbisnis. Kontrol utama, indikator keberhasilan, nah ini semuanya harus dideskripsikan, ya, harus dikumpulkan supaya nanti tahu, ya, indikator suksesnya proses ini apa sih? Nah, ya, misalnya kalau Gojek itu kan banyak sekali, misalnya sistem berjalan dengan baik, itu mungkin dianggap keberhasilan. Oh, orang bisa cepat sampai ke sana, sistemnya tidak trouble, itu bisa dianggap keberhasilan. Meskipun tujuan utama tadi yang paling besar adalah menghindari kemacetan, gitu ya, mengurangi kemacetan. Tapi apakah kemacetan berkurang? Ya kita nggak tahu ya, perlu penelitian lebih lanjut. Tapi maksudnya kan tidak harus kalau indikator awalnya adalah mengurangi kemacetan, terus kemacetan tidak terkurangi, berarti kita gagal gitu ya. Ya kan tujuannya nggak cuma itu. Tujuan mempercepat waktu sampai tujuan, kemudahan bertransportasi gitu ya, itu juga dianggap sebagai indikator keberhasilan. Sistem yang berjalan dengan smooth ya, artinya aplikasinya bagus ya, itu juga dianggap sebagai indikator keberhasilan. Tergantung nanti ditetapkan dalam BOD ya, Board of Director-nya itu mau indikatornya seperti apa. Nah, kemudian ini ya penyusunan map-nya ya, secure buy-in, select the right people of interview ya, set up the interview. Ini kan dia harus melakukan ini juga gitu kan. Mulai masuk ke stakeholder tadi kan, kumpulin informasinya. Salah satu mungkin drivernya. Stakeholdernya kan drivernya. Kira-kira masalah utama pada saat Nadiem mau membuat Gojek, kira-kira masalah driver yang utama apa ya? Ada yang bisa komen? Yang terpikir aja, yang terpikir aja. Ada yang bisa komen? Driver yang belum kenal teknologi mungkin, Pak. Bagus Muluk. Ya, bisa jadi kan seperti itu? Iya. Iya kan? Jadi harus ditanya ya kesiapannya. Kira-kira dia harus melihat seberapa besar sih driver yang tidak kenal teknologi dan apakah itu bisa di-upgrade, itu yang penting gitu kan. Lihat mungkin dari usia tukang ojek awal itu kan antara umur 20-an gitu ya sampai dengan umur 50-an. Lihat komposisinya, ternyata banyak yang muda. Maksudnya di bawah 50 itu masih bisa di-upgrade. Jadi bikin aplikasi yang jangan susah-susah amat gitu ya. Tidak resisten. Tapi kalau di atas 50 awal terus dia mulai belajar mungkin akan susah.
Nah, itu ya, kan mungkin seperti itu. Active listening and recording ya, jadi nggak sebentar proses itu, pasti lama dan dia harus intens gitu ya. Use drill down approach. Nah, jadi di sini dipisah-pisah itu ya, dipisah-pisah. Mirip ke top down ya, artinya pemilik aktivitinya siapa, tugasnya apa, actionnya apa. Itu jadi trial and error ya kalau mau bikin flowchart-nya gitu ya. Kemudian review dan revise ya, direview atau mungkin direvisi gitu kan. Kalau misalnya hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, ternyata awalnya adalah go right gitu ya. Awalnya go right gitu ya, ngangkut penumpang. Nah, kemudian nggak lama kemudian ini kan 3 fitur utama yang pertama ini ya, GoSend dan GoFood. Artinya dari situ terpikir ya kemudahan-kemudahan yang lain dengan adanya driver itu apa, karena antisipasi bahwa proses ini tidak berjalan, artinya masyarakat resisten misalnya, ada penolakan dari ojek pangkalan, ada masalah regulasi misalnya, keselamatan. Ya, maka harus ada alternatifnya ya, pendukung proses yaitu GoSend dan GoFood. Oh, nggak harus ngangkut penumpang deh, ngangkut barang atau pesen makanan. Ini termasuk pemikiran yang brilian ya, berimajinasi ya. Si Nadiem dan kawan-kawan ini memang harus berimajinasi. Nah, sekali lagi kita tidak dituntut untuk membuat sebuah ini ya, sebuah proses gitu ya. Jadi saya pikir sih kalian menganalisa saja ya, ada suatu proses kemudian kalian bisa menganalisa, that's it, itu sudah cukup gitu ya. Kita bukan kuliah di Prastia Mulia misalnya atau sekolah bisnis gitu ya, yang harus membuat suatu proses. Nah, kalau itu iya, karena itu memang tujuannya adalah membuat atau mencetak entrepreneur-entrepreneur yang lain gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah analisis map ya. Ini mulai membuat flowchart-nya. Unit levelnya ya, unit levelnya itu apa saja. Task levelnya ya, tugasnya itu apa saja dan action-nya itu apa saja gitu ya. Itu mulai membuat flowchart-nya. Ada pertanyaan terkait ini? Jam 8. Oke, saya coba cepat ya karena belum menyentuh ke flowchart-nya ini ya. Proses dan prosesis ya. Nah, sini ini standarnya. Jadi nanti kalian juga harus paling enggak belajar melihat tanda gitu. Ini maksud tanda ini apa, yang elips itu apa gitu ya. Kemudian yang segi empat itu apa, belah ketupat itu apa gitu ya. Itu juga nanti kan bisa dilihat ya. Ada petunjuknya gitu kan. Proses ya definisinya yaitu kumpulan task atau tugas-tugas yang saling berkorelasi dan memiliki urutan. Nah ini ya. Jadi proses itu adalah harus ada korelasinya, harus ada hubungannya, konektivitasnya, dan harus ada urutannya. Kalau kita lihat di kemarin kan tidak memiliki urutan ya, artinya tidak ada informasi proses pertamanya dari mana gitu. Kalau kita lihat koperasi kemarin kan ada sistem informasi koperasi, kemudian entitasnya itu ketua, anggota, supplier gitu ya. Nah itu awalnya dari mana kan tidak dijelaskan kalau di DFD. Tapi kalau di flowchart itu harus ada jelas ya, artinya tandanya, start point-nya, kata-kata mulai gitu.
itu harus ada ya supaya tahu bahwa prosesnya dimulai dari siapa dan apa gitu ya. Dan harus ada endingnya kalau flowchart ya. Nah, flowchart itu start di mana, endingnya di mana. Itu ya. Dilaksanakan sebagai respon atas suatu event, dilaksanakan untuk mencapai hal spesifik dan sebagainya. Prosesis itu stakeholdernya ya, penerima, pihak pemilik activity gitu ya, interrelated, penyelesaian suatu task. Nah, ini interrelated ya. Jadi prosesis itu proses yang berulang-ulang gitu ya. Jadi ending suatu proses gitu, penyelesaian suatu tugas gitu akan menjadi ending, akan menjadi starting bagi tugas yang lain, ya. Kan seperti itu ya. Nah, itu kan berurutan. Triggering event, tanda dimulainya proses, dan pencapaian hasil spesifik untuk stakeholder merupakan akhir dari suatu proses. Itu prosesis ya, jadi proses yang banyak. Nih contohnya ini ya, primary proses. Nah, ini basic ya, basic dari suatu proses, rangkaian aktivitas. Primary proses, nah ini kan input, proses, output. Nah ini kan hampir mirip dengan pertemuan kita yang awal ya. Nah, ini apa ini? Proses apa ini? Ada yang tahu proses apa ini? Bersih-bersih rumah kayaknya. Iya, betul ya. Iya, saya juga agak bingung nih, apa ini? Iya, kitchen clean artinya bersih-bersih apa ya? Dapur ya. Ya, ini kan kita mau membersihkan dapur gitu ya. Ya, ini agak lebay juga ya. Nggak semua proses kita bayangkan flowchart-nya ya. Kalau bisa seperti itu sih bagus gitu ya. Artinya kalian memang bisa berimajinasi gitu. Tapi saya sendiri terus terang saya kurang bisa berimajinasi juga ya. Saya itu kalau tes potensi akademik urusan gambar-gambar itu nyerah saya sudah. Tidak bisa membayangkan. Oke, di situ ada input gitu ya. Ada input tandanya itu apa itu? Jajaran genjang atau belah ketupat itu ya. Apa namanya itu ya? Jajaran genjang ya? Iya, Pak. Iya. Kalau belah ketupat apa mulu? Belah ketupat tuh yang sama ya. Empat Iya, sisinya sama ya. Iya. Ya, itu geometri ya. Udah berapa tahun saya tidak menyentuh itu. Sop, sabun, ada spons gitu ya, spons tahu ya apa itu? Busa itu ya, sama hot water inputnya ya. Kemudian prosesnya mau membersihkan dapur. Nah, di situ kan kita lihat ada barang-barang yang atau aktiviti-aktiviti yang langsung kita pikirkan ya kalau kita mau membersihkan dapur itu kan. Dengan sabun, spon, dan hot water, apa yang kita lakukan? Nah, itu kan pertama yang paling atas itu kan nggak jelas urutannya tuh ya. Nah, ya kan itu sweep floor ya, menyapu lantai itu ya, menyapu lantai, wash dishes ya, mencuci piring dan buang sampah ya. Nah, kira-kira urutannya gimana tuh kalau ada activity 3 itu? Urutannya gimana? Nah, kebayang kan ya urutannya? Meskipun salah urutannya, nah kita lihat ya. Meskipun salah urutannya, tapi kan masing-masing pemiliknya, stakeholdernya itu kan apakah cukup puas dengan kebersihan dapurnya? Artinya itu ada subjektivity juga kan? Kalau misalnya yang pertama buang sampah, nah, kemudian baru cuci piring dan sapu lantai, nah, bersih nggak kira-kira dapurnya? Belum, Pak.
Belum ya. Tapi ada juga yang bilang bersih pasti kan? Oh bersih ah, cukup saya debu-debu disapu, nggak usah dimasukin sampah juga nggak kelihatan. Misalnya begitu ya it's okay gitu kan. Jadi semuanya memang ini subjektivitas ya, subjektif. Mungkin yang paling tepat, nah kalau kita bicara yang paling tepat, kita kan menganalisa nih, bukan membuat suatu proses. Yang pertama itu betul kata tadi siapa? Husnul ya? Apa Vira? Iya Pak, saya. Husnul ya? Iya. Nah iya. Nah, kalau perempuan mungkin lebih paham ya membersihkan dapur ya. Kalau menurut Husnul, langkah ini betul nggak, Husnul? Yang paling terakhir buang sampahnya ya? Iya Pak, boleh. Tapi misalkan penyapu lantai lalu dibuang sampahnya baru mencuci piring pun juga tidak apa-apa. Tapi yang penting menyapu dan buang sampahnya itu Pak, urutannya. Yes, that's right. That's the point. Itu yang saya maksud gitu. Jadi saya senang sekali ada yang bisa menjelaskan maksud saya. Artinya di sini subjektivitas ya. Artinya nggak harus seperti ini ya. Mungkin ada rumah yang lain tadi kata Husnul. Yang pertama dia sapu lantai, baru cuci piring, baru buang sampah. Ya nggak apa-apa kan? Clean juga dapurnya gitu. Nah, ya. Jadi yang make sense jadi maksudnya yang masuk akal ya. Kalau misalnya tadi saya bilang take out trash-nya dibuang sampah dulu, ya dia harus ada lagi activity lagi ya, yaitu membuang sampah yang kedua gitu. Nah, sampah buang dulu belum ada nih sampahnya dia bersihkan ya. Kemudian dia sapu lantai, cuci piring, buang sampah lagi ya. Nah, itu kan ya bersih, tapi kan mungkin tidak efisien karena ada 2 kali pekerjaan yang sama, misalnya begitu. Nah, kira-kira mudah-mudahan sih bisa dipahami ya. Nah, nih misalnya, aduh, saya coba nih, misalnya nih, ini ya brainstorming aja deh, sepemahaman kalian. Ini apa ini? McDonald ya, McDonald tapi nggak lewat GoFood ya, yang delivery itu ya. Tentukan alamat pengantaran, pilih menu, selesai pesan, kemudian diantar. Ini proses dari buat pesanan. Found something good? Kira-kira ada yang aneh nggak di situ? Belum dibayar, Pak. Iya, belum dibayar. Kalau delivery kan bayarnya di rumah. Ya nggak? Kalau bukan GoFood, ini kan bukan GoFood nih. Bayarnya di rumah. Kira-kira ada yang aneh nggak? Ordernya belum diproses, Pak. Belum dibikin Ordernya makanan. belum diproses. Oke, ini misalnya kan ada yang telepon nih, saya telepon ke berapa McDonald tuh berapa sih? 15.400 atau berapa itu ya? Kemudian saya mau pesen apa ini Big Mac ya kalau McDonald ya, Big Mac. Oh Bapak alamatnya di mana? Saya di Meruya. Oke selesai. Berapa Pak pesan 10 misalnya. Saya totalnya 500.000 ya Pak misalnya gitu. Oke. Terus diantar. Ada resiko nggak di situ? Dibatalkan mungkin Pak. Oke ya. Tadi
kalau seperti ini ya ada resiko pemesan bohong ya nggak? Toh saya belum bayar tadi kan begitu ya. Jadi ada resiko itu nggak? Saya bilang aja alamat saya misalnya rumah saya di Meruya, saya bilang di Pondok Aren di rumah saya, ya kan? Kemudian dia antar ke sana meskipun nggak ketemu saya, tapi kan di situ dia sudah rugi waktu, rugi tenaga, ya kan? Ada cost yang sudah terlaksana. Nah, jadi di situ betul tadi ya, artinya buat database dulu harusnya. Ya, jadi kalau mau delivery itu paling nggak McDonald harus punya database pelanggannya, paling nggak nomor teleponnya, supaya tidak ada order fiktif misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya ini pelanggan pertama, nah pelanggan pertama tadi betul harusnya ya paling nggak dia harus bayar dulu. Itu kan mengurangi resikonya kan begitu. Kalau ini bukan maksudnya di database-nya dia nggak ada, ya harus bayar dulu supaya mengurangi kerugian waktu dan tenaga. Udah jauh-jauh ke sana ternyata fake gitu ya atau palsu. Harus bayar dulu. Tapi kalau misalnya sudah ada di sistem dia, sudah terekod, ya, artinya sudah berapa kali dia pesan dan alamatnya betul, ya mungkin it's okay. Nggak apa-apa, nggak usah bayar dulu, bayarnya di rumah. Itu sih untuk mengurangi resikonya. Atau kalian punya pendapat lain? Kira-kira apa yang dilakukan McDonald? Apa ini sudah bagus gitu misalnya? Kira-kira? Faiza ada komen? Faiza Putri? Gimana tadi, Pak? Ya? Kira-kira ada komen nggak? Atau sama kayak teman-temannya tadi? Harus bayar dulu misalnya gitu. Atau gimana? Emang ini gimana? Ya sama kayak teman-teman deh, Pak. Ya nggak apa-apa. Itu kan maksudnya pemahamannya berarti sama. Artinya gini menurut saya ya, kalau misalnya kita melihat seperti ini, ada kayak keingintahuan gitu ya. Ini delivery itu kalau kita analisa lebih lanjut gitu ya, di sini kira-kira keuntungan McDonald berkurang nggak ya dengan adanya ini? Kalau kita lihat dari proses delivery gitu ya. Harganya kan sama dengan harga yang dijual di outlet gitu ya. Nah, berarti di sini kan dia harus mengurangi laba paling nggak karena ada cost dari pengantaran. Gitu kan. Tapi mungkin mereka menganggap bahwa cost pengantaran itu akan tertutup dengan kuantitas jumlah pemesanan yang semakin banyak misalnya. Ya, it's okay kan itu mungkin udah ada hitung-hitungannya. Nah, tapi kan di sini kita mencoba membuat suatu proses gitu ya, menganalisa suatu proses yang sempurna gitu ya. Sempurna maksudnya sepemahaman kita gitu ya. Ya ini kan semenjak adanya Gojek kalau nggak salah delivery McDonald ya, sudah nggak ada lagi ya, sudah kalah gitu ya, orang udah mending lewat Gojek gitu. Karena bisa di track gitu ya, kalau Gojek itu kan bisa di tracking sampai mana gitu ya. Kalau
delivery McDonald mungkin kan ya nggak bayar sih, cuman kan kita nggak tahu kapan nyampainya misalnya. Misalnya begitu. Hmm. Oke ya. Ada komen lagi? Oke, nah ini habis ini saya cepet aja nih. Nah, ini paralel proses ya. Jadi tadi ada satu proses saja, nah ini ada suatu paralel proses. Jadi paralel proses itu intinya adalah di cycle time. Ya. Dengan banyaknya proses untuk menghasilkan ending yang sama, itu pasti cycle time akan berkurang ya. Cycle time itu apa? Total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses ya. Dengan banyaknya proses, paralel proses, prosesnya misalnya ada 2 gitu ya, untuk menyelesaikan hal yang sama, itu maka akan lebih cepat pasti. Dari ukuran produktivitas, semakin rendah cycle time, berarti pekerjaan semakin efisien. Ya, cuman kalau ada proses lagi, maka di situ ada cost gitu ya. Nah, kan? Namun pada umumnya memberi konsekuensi meningkatnya kebutuhan resources, man or machinery, artinya cost-nya nambah. Ya tinggal dihitung-hitungan aja, masuk enggak gitu kan. Nah, di situ kan ada 2, tadi kan contohnya membersihkan dapur ya, Husnul ya, tapi ini 2 orang gitu. Dua-duanya akan membersihkan meja dapur, nah, gitu kan. Nah, inputnya sama, sop, sabun, spons, dan air panas. Nah, orang pertama itu adalah mengumpulkan piring kotor, urusan piring gitulah ya, kemudian dicuci. Dan orang yang kedua itu adalah refrigerate leftover. Oh ya, makanan-makanan sisa itu ya. Makanan-makanan sisa yang ditinggalkan itu, nah, dimasukin kulkas ya, atau dibersihkan gitu ya, didinginkan. Kemudian sapu lantai dan buang sampah. Nah, itu kan jadi lebih bersih sih pasti. Lebih bersih karena tadi tidak ada tindakan-tindakan aktiviti yang itu gitu kan, kalau satu orang saja. Nah, tapi kan di sini terjadi meningkatnya kebutuhan resources ya. Orangnya nambah dari 1 menjadi 2. Endingnya sama, kitchen clean gitu ya. Yaitu seperti itu. Jadi trade off ya. Jadi ya kalau mau mengurangi cycle time ya pasti harus ada meningkatnya kebutuhan resources. Ya dengan teknologi Pak, ya oke, dengan teknologi artinya menggunakan robot misalnya, nggak perlu manusia, ya tetap ada cost-nya kan ya. Nah, nanti itu menguntungkan atau tidak, ya itu next step-nya ya, ada analisa lebih lanjut ya, bukan analisa kita di sini gitu ya. Nah itu paralel proses, itu maksudnya seperti itu ya. Flowchart-nya, nah ini kan flowchart itu nanti kalian baca sendiri ya tentang ini ya, apa simbol-simbolnya ini apa, itu kan banyak lah mungkin nanti. Ya, tapi intinya bahwa di situ ada start, ada end. Ya, harus ada yang memulai dan harus ada yang mengakhiri. Nah, ya, kemudian ada pilihan itu ya, belah ketupat itu pilihan ya, choice, yes or no. Bla bla bla, itu flowchart. Nah, top down flowchart. Nah, top down flowchart ya seperti ini ya. Ini 1 2 3 4 5 itu kan apa?
aktivitasnya gitu ya, aktivitasnya, prosesnya, dan subprosesnya apa? Order written, enter in CPRS, receive in lab. Nah ini ada yang model begini, ini bentuk-bentuk flowchart saja ya, modelnya begini. Ada top down. Kemudian ada lagi yang ini IDEF0, ini bacanya gitu ya, IDEF0. Singkatannya saya lupa apa itu ya, IDEF0 gitu ya. Tapi ya bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk dari flowchart ya. Dari general ke detail ya, hampir mirip-mirip dengan DFD ya. Ada level 0, level 1 gitu ya. Mirip-mirip seperti itu. Nah, penomorannya gitu kan sama gitu ya. Nah, ada penomorannya IDEF0. Nah, ini juga begini prosesnya gitu kan. Lanjut. Ada ini kayaknya tes ini ya, laboratorium kalau nggak salah ya ini ya. Atau vaksin. Patient sample, nah, kemudian sampelnya di centrifuge kan di apa itu? Kalau di kita cek darah itu kan darah kita kayak di apa? Diputer-puter itu ya pakai alat yang di lab itu brrrt gitu ya, muter-muter ya. Ya ini IDF0 lah ya gitu, proses mapping. Nah, ada yang swim lanes gitu. Nah, ini yang modelnya begini ya. Jadi ini bentuk macam-macam dari sebuah flowchart. Nah, ini kan stakeholdernya kelihatan di kiri itu kan, pasien, general practitioner, radiologi, surgeon, hospital, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada yang value stream. Nah, value stream ini yang bentuknya kayak itu tuh. Apa ini kalau kalian lihat, ini model kayak gini nih. Ada kayak, apanya sih? Runcing-runcingnya ini. Nah, ini model-modelnya saja, ini bentuk-bentuknya. Nah ini ya tadi ya brainstorm, short, select flowchart format, prepare workflow dan sebagainya dan sebagainya. Ini primary proses. Nah ini ya persegi panjang, rectangle ya, input dalam bentuk jajaran genjang. Nah, primary proses adalah proses yang pasti dilalui pada setiap jenis proses ya. Paralel proses, rangkaian tahap dilakukan berikutnya secara simultan dengan proses utama, ya, simultan kalau paralel proses. Tadi sudah kita belajar. Nah ini Gojek tadi ya, ada pelanggan, ada stakeholdernya ada 3 ya, pelanggan, driver, dan admin atau sistem. Nah kalau kita lihat bikin flowchartnya, desainnya ya seperti ini mungkin ya. Ya, login, pelanggan login gitu kan, kemudian ya ini juga belum kelihatan, ini mulainya dari mana ini, login gitu ya misalnya. Tapi apakah harus login gitu ya? Kalau Gojek itu kan bisa running at background gitu ya. Kalau Gojek itu kita keluar, kita log off nggak ya? Maksudnya kita multitasking ganti aplikasi lain gitu misalnya, tapi kita nggak log out kan kayaknya nggak log out juga kan, login terus gitu ya. Ya mungkin nggak buka Gojek gitu maksudnya kali ya. Nah, itu kan tergantung masing-masing persepsi kan ya. Kita kalau kita menganalisa ya begitu. Oke, kemudian ini lanjut ke sini, nah, sampai dengan terakhirnya adalah dapat rating gitu kan, yang dari pemberian rating dari pelanggan dan akan masuk ke dapat rating dari admin. Nah kalau di
driver itu kan, nah ya berarti dia menuju user pengantaran, nah harusnya di sini end gitu ya, selesai untuk driver Gojeknya. Tapi prosesnya kan masih lanjut ya, artinya pelanggan harus bayar lagi untuk proses dari driver Gojeknya selesai gitu kan. Ya ini sih sebetulnya masih bisa kita analisa lebih lanjut gitu ya. Oke. Nah, alternatif path ini mungkin kalian bisa lihat ya. Jadi alternatif path itu adanya ini apa? Diamond ya. Ini apa? Ini jajaran genjang belah ketupat ya. Nah, alternatif jadi pertanyaan gitu ya. Yes or no itu kan. Kalau ya gimana, kalau enggak gimana, itu kan kalau jenis-jenis decision diamond gitu kan. Ini misalnya apa ini? Wake up gitu ya, bangun tidur. Hari ini kerja atau enggak? Enggak, ya tidur lagi. Kayak Mbak Surip ya, bangun tidur lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau dia kerja ya sudah get up gitu. Nah, itu kan hal yang biasa kita lakukan gitu ya, cuman ini kan digambarkan gitu. Oke, alternatif path. Nah, mapping inspection point. Nah, ini juga misalnya itu kan titik inspeksi ya, titik inspeksi itu apa ya? Kalau kita bicara di rumah makan gitu ya, table set gitu misalnya, ada dianggap berhasil kan misalnya tidak ada komplain gitu ya. Kalau customer komplain ya sudah fix the problem. Artinya selesaikan masalah itu. Kalau konsumernya nggak komplain ya selesai kan. Fix the problemnya apa? Nah, ini kan bisa kita lanjut. Ada tambahan aktivitinya nggak? Gitu ya. Apakah everything sudah di present? Artinya di meja itu sudah di apa ya? Diatur semuanya, gelas, piring dan sebagainya gitu misalnya. Rework ya, artinya tambah aktivitas. Dan ada lagi yang namanya overloop. Overloop itu adalah kalau jawabannya tidak, maka kembali ke proses awal misalnya. Contohnya seperti ini ya. Awalnya kan kita bicara sisir rambut gitu ya. Sisir rambut, kemudian pilih baju. Sudah belum? Sudah, ya sudah berpakaian. Berpakaian kita ngajak kan cermin. Look okay? Yes, ya selesai. Tapi kalau no, wah ternyata ya kita akan loop dari awal. Sisir rambut lagi, mungkin rambut yang kurang rapi. Kan? Kemudian dan seterusnya. Itu namanya overloop ya. Nah ya ini pom bensin ini kalau nggak salah ya, kita lihat analisisnya ya. Kemudian saya ini simbol-simbol tadi ya, simbol-simbol dari flowchart ya, kalian bisa lihat. Nah ini KFC, kalau tadi McDonald's sekarang KFC gitu ya. Nah, ini kan ada 4 stakeholder nih ya, 4 stakeholder. Pertama bagian penjualan ya, inputnya dari pelanggan, kemudian prosesnya pemesanan, kasir input data, bayar tunai atau tidak. Kalau tidak ya
pakai debit card atau credit card, kemudian diproses juga kan, kalau iya langsung proses. Nah, cetak struk pembayaran, nah ini tanda bahwa sudah selesai, gitu kan. Disimpan internal, tanda ini berarti ada struk tadi, ya kan, ini bentuk dokumen gitu ya, fisik gitu ya. Nah, itu kan disimpan juga ke bagian administrasi. Ya ini kalau masih berupa struk ya, artinya yang disimpan sih sebetulnya bukan struknya ya, struknya kan dikasih ke pelanggan, meskipun kadang ada yang pakai kopi ya. Kalau kita lihat ada juga mesin kasir itu yang pakai karbon, artinya ada tembusannya. Nah itu disimpan juga. Tapi sistemnya juga akan menyimpan gitu kan. Ini contoh proses flowchart dari KFC gitu ya. Ya, ini rule of thumb bagaimana setup inspection ya. Inspection point itu kan titik inspeksi ya. Akhirnya kita harus tahu titik di mana banyak terjadi resiko proses tidak berjalan dengan semestinya gitu ya. Nah, ada juga yang VSM, value stream mapping. Nah, ini kalau mau advance ya, tapi ini sebetulnya ya kita nggak begitu. Ini advance nih kalau nggak salah, ini agak model yang runcing-runcing begini ya. Tapi intinya sebenarnya sama ya, bentuk-bentuk flowchart sih, bentuk flowchart. Future, nah, kemudian, nah, ya ini data flowchartnya. Tapi sebelumnya ini saya punya hal yang menarik gitu ya. Mungkin kalian pengen tahu, ini saya lihat di internet sih ya. Kalau mungkin ada yang mau nanya gitu ya. Perbedaan flowchart dan DFD itu apa gitu ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Oke. Nah, ini sebetulnya ada 4 perbedaannya. Ini sebenarnya yang diacu di slide kita juga gitu ya. Yang pertama adalah flowchart itu fokus pada alur kerja ya, flowchart gitu ya, dan DFD itu data flow, fokus pada alur data. Nah, kita lihat di sini kan, ini kelihatan deh. Kalau yang sebelah kiri ini adalah flowchart ya. Yang ini DFD. Contohnya nih di kasir gitu ya, kasir. Kalau flowchart itu menghitung total harga gitu ya, prosesnya gitu ya. Kemudian masukkan total harga, masukkan pembayaran, kembalian, saya nggak kelihatan nih. Nah, bayaran total lebih kecil dari bayaran total, cek kembalian, finish ya. Kalau ini kan kelihatan bahwa alur kerjanya seperti ini. Nah, kalau di DFD kan cukup seperti ini ya. Awalnya di mana juga nggak ketahuan, tapi cukup datanya akan mengalirnya seperti ini. DFD lebih memfokuskan pada aliran data yang berjalan pada sistem informasi yang melibatkan user, sehingga alur data yang berjalan dari sistem kepada user atau dari user kepada sistem memiliki kerangka yang jelas untuk dipahami. Ya, ini bedanya. Nah, kalau secara fisik atau secara kasat mata sih simbol-simbolnya sudah berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini flowchart itu harus berurutan ya. Nah, artinya
dia modelnya begini gitu kan, berurutan gitu ya. Meskipun bisa juga model yang stakeholdernya tadi di atas gitu ya, kemudian ini ke sini, balik lagi ke sini, sih bisa-bisa saja. Tapi kalau DFD ya, DFD bisa paralel. Artinya kalau entitasnya pemilik restoran, ya maka ada juga alur data yang ke pemilik restoran gitu ya. Bisa entitasnya bisa sama tapi ada di mana-mana. Kalau flowchart itu kan misalnya seperti ini ya, kalau misalnya jawabannya tidak, dia akan kembali ke sana lagi gitu. Ya kan? Artinya panahnya yang bergerak. Kalau ini kan yang bergerak tandanya ya, entitasnya pindah ke sini. Begitu saja. Itu secara kasat matanya gitu ya. Flowchart harus berurutan dan DFD bisa paralel. Ini kan? Nah, ini kan urut 1 2 3 4 5 6 7 8 nah, seperti itu. Nah, kalau DFD kan bisa ke sini, bisa di sini, entitas yang sama gitu ya. Flowchart bisa perulangan, DFD tidak ada ya tadi ya, karena dia tidak bisa perulangan, maka DFD modelnya ya begitu. Kalau entitas pemilik restoran ini ada di sini harus ada, ya akan dia pindah ke sini. Nah, kemudian kalau di sini harus ada pemilik restoran lagi misalnya, harus tahu pelanggannya siapa ya, tambah lagi di sini. Ya, tapi kalau flowchart kan dia bisa perulangan ya, artinya kalau kita mau masukkan kembali ke masukan pembayaran kan dari sini, kalau jawabannya tidak gitu kan kita langsung ke sini lagi gitu ya. Nggak, bukan di bawahnya lagi masukkan pembayaran lagi, nggak begitu. Jadi modelnya kan berulang gitu ya. Nah ini memiliki perhitungan dan DFD tidak ya, ini ya perbedaannya juga sih. Flowchart tidak selamanya ada perhitungan, akan tetapi flowchart yang harus menggunakan perhitungan ya. Misalnya untuk program ya, program komputer itu kan menghitung luas gitu kan, itu pasti ada perhitungannya gitu kan. Tapi kalau DFD tidak memerlukan perhitungan yang rumit yang melibatkan user. Nah, ini sejalan dengan slide kita ya, slide kita yang ya kan. Ternyata ngambilnya dari sana, saya ketemu juga akhirnya toh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kemudian satu lagi nih, ini mungkin penting juga nih. Saya ngambil dari internet juga. Bukan. Nih, ada pertanyaan menarik nih. Saya ingin bertanya, kapan kita harus menggunakan flowchart? Kapan kita harus menggunakan DFD? Nah, ini jawabannya bagus nih. Nah, pada dasarnya, baik DFD maupun flowchart adalah salah dua dari beberapa tool dokumentasi yang lain. Sistem dokumentasi bla bla bla, seperti maka untuk membuat dokumentasi pengembangan sistem teknik-teknik dokumentasi apapun bisa diterapkan sepanjang mudah dipahami, dimengerti, dan pada akhirnya memudahkan memuluskan proses pengembangan sistem. Ya, artinya flowchart mau DFD itu hanya bentuknya saja yang berbeda, tapi fungsinya sama. Karena pada dasarnya deskripsi tertulis mengenai proses ini berbasis teks akan sangat panjang, lebar, dan susah dipahami. Ya, jadi sebetulnya fungsinya sama. Jadi kalau dalam proses pengembangan sistem, si pengembang cukup paham dengan melihat DFD, ya cukup DFD saja. Atau kalau cukup dengan membaca flowchart, ya cukup flowchart saja.
Tapi untuk menjamin minimnya kesalahpahaman dalam memahami proses bisnis, sebaiknya dua-duanya diterapkan. Nah, apabila sistem informasi yang dikembangkan cukup besar dan kompleks. Jadi sebetulnya untuk memudahkan melihat proses bisnis ya tergantung kalau stakeholdernya lebih mudah melihat lewat DFD ya DFD aja cukup mungkin ya. Tapi kalau dia bisanya lihat flowchart ya flowchart aja cukup. Atau dua-duanya dibikin itu mungkin lebih baik gitu kan. Jadi kan perbedaannya adalah DFD menekankan aspek logik atau konsep dari proses bisnis. Kalau flowchart aspek fisik dari proses bisnis. Nah, kemarin kan kita punya ya kalau gitu sebetulnya flowchart itu adalah bentuk lain dari apa kalau kita punya jenis DFD kemarin apa aja? Masih ingat nggak? Konteks diagram, apalagi? Logical dan physical. Iya, logical dan physical. Kalau berarti flowchart di sini apa? Physical, Pak. Physical. That's it. Artinya yang sangat detail. Gitu ya. Contoh nih, jadi gini, bila suatu proses bisnis sudah ditangkap inti prosesnya dan ternyata ada pergantian jenis media simpan, misalnya ya, kondisi saat ini kan disket itu sudah nggak ada, artinya sekarang sudah pakai ini Pak, flash disk atau nyimpennya di cloud gitu ya, maka DFD-nya kan tidak berubah, karena logik konsepnya tetap, tapi flowchart-nya berubah, yaitu simbol media simpannya berubah dari disket menjadi cloud gitu atau menjadi flash disk. Nah, itu kan. Karena saking detailnya untuk flowchart itu detail. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Malikul, Pak. Oh iya, baik. Silakan. Pak, kalau di flowchart sama DFD itu sebenarnya boleh dikasih keterangan tambahan nggak sih, Pak? Terus itu kalau boleh dikasih keterangan, maksudnya keterangan tambahan berupa kalimat gitu, Pak. Nah itu kalau semisal boleh itu penulisannya gimana ya, Pak, nanti? Justru gini, Malik. Kenapa dibuat DFD atau flowchart? Itu kan untuk menerjemahkan tulisan-tulisan itu. Narasi teks itu diterjemahkan dalam bentuk gambar gitu kan. Artinya kalau gambar terus dikasih narasi lagi ya terlalu banyak, over gitu ya. Artinya kalau kita bicara flowchart ya kata-katanya secukupnya saja. Secukupnya saja gitu. Kalau mau dinarasikan ya jangan di flowchart-nya. Tapi ini nggak bisa ya. Bukan di flowchart-nya atau DFD-nya, tapi di narasi proses bisnisnya. Jadi kalau saya lihat bentuk DFD atau flowchart itu ya kalimat-kalimatnya itu seperlunya saja, Malik. Nah, penjelasannya baru ada di narasi teksnya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, ini nah ini kelihatan nggak ya kalian ya? Ini SOP atau flowchart ya, flowchart SPN tadi ya, Sensus Pajak Nasional. Nah ini mungkin sedikit mudah lebih dipahami ya, sedikit dipahami, jadi lebih mudah dipahami kalau kita backgroundnya dari pajak gitu kan, melihat ini mungkin lebih paham gitu ya. Nah ini mulainya dari mana nih? Ini kan kelihatan nih stakeholdernya, saya gedein lagi bisa nggak ya? Kalian bisa lihat nggak ya? Bisa, Pak.
Dikit-dikit, Pak. Agak berbayang ya. Saya jadi kan ini kurang karena gambar yang di copy jadi kurang fokus. Ya coba ya, ini kita lihat kan. Ini ada 4 stakeholder kan, wajib pajak, pelaksana seksi ekstensifikasi, kepala seksi ekstensifikasi, dan kepala KPP. Penerbitan surat himbauan pendaftaran wajib NPWP hasil sensus pajak. Jadi dulu itu kan ada sensus pajak nasional ya. Orang pajak itu datang ke usaha-usaha, kemudian nanti ditempel stiker. Di sensus itu akan ditanya, ini punya NPWP enggak? Nanyanya cuma itu yang paling penting. Oke, kalau dia punya, ya nanti dicatat punya. Kalau nggak punya, ya dicatat nggak punya. Kemudian akan diterbitkan surat himbauan kalau dia nggak punya NPWP. Ya, hasil sensus itu kan nanti diupload di sistem gitu ya, sistem aplikasi namanya aplikasi SPN, Sensus Pajak Nasional. Nah itu kan mulainya di sini nih kelihatan nih kalau flowchart starting point-nya di mana mulai. Daftar responden ya, non registran tidak lengkap. Nah artinya NPWP-nya nggak ada misalnya ya. Ini kan kemudian dia akan menugaskan. Ini kan dokumen ya, ini lambang dokumen ya seperti ini ya. Dokumen daftar responden yang non-registran, artinya tidak lengkap, tidak punya NPWP. Kemudian dia buat suatu proses, kita lihat prosesnya kata kerja ya, menugaskan. Jadi kepala seksi ekstensifikasi itu menugaskan pelaksananya untuk membuat konsep surat himbauan. Pelaksananya tentu membuat surat himbauan. Hasilnya apa? Konsep surat himbauan. Dokumen kan hasilnya. Dokumen ini dikirimkan ke kepala seksi lagi untuk ditelaah dan diparaf. Kepala seksi pindahkan prosesnya ke KPP, kepala KPP, setujui dan tanda tangan. Nah ini kalau kita mau bikin alternatif bisa nggak? Bisa ya kalau kita bikin segitiga jajakan belah ketupat itu tidak sesuai gitu. Misalnya apakah kepala seksinya tidak setuju atau setuju tidak setuju. Kalau tidak setuju kan berarti dibuat lagi konsep ke sini lagi kan. Nah. Tapi kalau setuju pindahkan ke kepala kantor. Nah, seperti itu bisa juga tergantung kreativitas kalian gitu ya. Kalau cukup segini ya nggak apa-apa juga gitu kan. Setujui dan tanda tangani nih, dianggap setuju gitu ya. Kemudian dokumen yang sudah tanda tangani tadi diberikan lagi kepada kepala seksi ekstensifikasi untuk ditata usahakan, diarsipkan, dan dikirim. Nah ini tugaskan lagi ke pelaksana, jadi kepala seksinya cuma jadi pipa ya, tempat keluar masuk aja gitu ya. Nah, jadi pipa, yang melaksanakan pelaksananya, dikirim dan ditata usahakan ya. Kemudian, nah kita lihat di sini dikirim. Nah dikirim itu DJP punya SOP sendiri tentang penyampaian dokumen di KPP. Nah tanda bulat ini artinya ada koneksi ya, interkoneksi dengan SOP lain. Nah di samping itu juga ditata usahakan, artinya diarsipkan ya, ada file. Stop di sini di file. Kemudian kalau udah ada berhubungan, tadi kan ini surat himbauannya sudah dibikin ya, mau dikirim kan bentuknya surat himbauan tuh ke wajib pajak. Ini kan wajib pajak ya, dikirim ke wajib pajak sesuai SOP penyampaian dokumen. SOP-nya itu kalau nggak salah menggunakan pos tercatat ya, lewat kantor pos. Atau sekarang sih sudah bisa lewat Tiki, JNE dan sebagainya. Nah, kemudian wajib pajak kan ada ada alternatif nih, merespon atau tidak. Kalau dia merespon maka selesai, artinya dikirim ke kantor pajak, akan disampaikan ke pelaksananya kan selesai.
Nah, kalau dia tidak merespon, maka akan dihubungkan dengan SOP lain ya. Pembuatan usulan pajak yang akan diperiksa. Nah, ini kan artinya tujuan lain. Kalau dia tidak merespon surat himbauan NPWP tadi. Nah, ini kan mungkin lebih mudah dipahami kalau ini ya. Bentuk flowchart-nya. Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada? Mungkin belum ada, Pak. Belum ada ya. Karena nah ini kan proses-prosesnya ya, kalian bisa, ini jenis-jenisnya, skematik gitu ya, dokumen, ini bentuk-bentuknya saja. Tapi mungkin kabar baiknya pertemuan ke berapa ya kita ya? Ke 5 ya? 5 ya? Iya, 5, Pak. Jadi DFD dan flowchart itu pertemuan 4 dan 5 ya. Jadi kita nanti minggu depan kita sudah tinggalkan ini, kita masuk kembali lagi ke proses bisnis masing-masing industri ya, manufaktur kalau nggak salah. Nah, depan kita udah masuk ke situ. Ada pertanyaan? Sepertinya belum, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya mohon izin ini ya, selesai kuliah ya, karena saya mesti menghadiri itu. Tadi sudah di WhatsApp ya, sudah. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tanyakan secara private, boleh ke saya lewat forum Wiki Pajak juga boleh, terserah ya kalian pakai media apa. Saya selalu terbuka. Oke, foto dulu ya sebentar. Saya close dulu ya sebentar ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah kita pagi ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan jadwal kembali lagi ya, taksi ya. Normal lagi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.